Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5421. Atas perintah sang penguasa, sarang prajurit telah memasuki masa tidak aktif yang belum pernah terlihat sebelumnya. Istana Gubernur 5 Angkatan Darat langsung berhibernasi total. Kecuali pabrik peleburan tembaga di Turki, semua prajurit dan pengawal kavaleri yang gugur tidak diizinkan keluar dari stasiun. Semua anggota yang berkeliaran di seluruh dunia juga untuk sementara mengakhiri kontak mereka dengan garis atas. Mulai saat ini, hanya ada 3 R yang tersisa di Warriors Den untuk menjalankan misi Lord. Jermo berada di Tiongkok, mencari keberadaan Maria, dan pada saat yang sama ia bersiap berangkat ke Auros Hill untuk menyelidiki petunjuk tentang Charlie. Mencari petunjuk tentang transaksi senjata anti pesawat jarak dekat AK-630, sedangkan Jeremiah mencari Maria di timur jauh. Sehari setelah Jarvis ditembak, semua anggota peleburan tembaga Turki meninggalkan Turki dengan perahu. Utusan khusus Jeremiah, yang diberi petunjuk psikologis oleh Charlie dengan aura, juga menaiki kapal barang yang dievakuasi bersama dengan yang lainnya. Semua orang tidak tahu kemana mereka pergi saat ini. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu terjadi di Siprus, dan Tuhan meminta mereka untuk segera mundur ke Afrika Selatan. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, dan masuk akal untuk mundur sementara, sehingga kelompok itu tidak mempunyai keraguan apapun. Itu adalah perjalanan panjang ke Afrika Selatan, melintasi Laut Mediterania, dan setelah melintasi terusan Suez. Mereka harus menyeberangi Laut Merah yang sempit, dan kemudian terus ke selatan menyusuri timur Afrika. Seluruh perjalanan itu hampir 10.000 kilometer. Untungnya, sebelum keberangkatan, kapal sudah menyiapkan material yang siap diangkut ke tambang tembaga Siprus. Ini cukup untuk makan dan minum ratusan orang di pabrik peleburan tembaga di laut, jadi tidak semua orang terlalu khawatir tentang masa depan. Hanya berharap untuk mendarat di Afrika sesegera mungkin dan memulai hidup baru. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuhan tidak mempunyai rencana untuk membiarkan mereka menginjakkan kaki di daratan lagi. Menurut perintah Tuhan, kapal itu dan semua orang yang ada di dalamnya harus dikubur di kedalaman Laut Mediterania. Suatu hari setelah kapal barang berangkat. Ketika kapal berada 200 km dari Port Said, muara utara terusan Suez, di tengah malam, mesin tiba-tiba mati, dan kapal dengan cepat kehilangan tenaga dan terapung di laut. Sejumlah tukang las menggunakan peralatan las listrik untuk menyegel semua jendela dan palka kapal dengan batang baja setebal ibu jari. Semua benda bergerak di dek telah dibawa ke kabin, dan tukang las ini juga mengelas bagian dalam pintu dan jendela, yang berarti bahwa setelah pengelasan selesai, mereka tidak dapat keluar sendiri. Mereka mengelas dengan sangat cepat. Setelah mengelas pintu dan jendela, mereka segera kembali ke kabin dan mengelas semua pintu dari luar. Setelah itu, mereka pergi ke gudang kargo di bagian bawah, menutupi semua barang dengan kawat baja, dan mengelas kawat baja dengan erat ke pelat bawah kabin. Setelah semua itu selesai, beberapa orang datang kepada seorang pria paruhbaya dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada wakil gubernur, semua pintu masuk dan keluar sudah disegel, dan barang-barang sudah diamankan." Pria paruhbaya itu menelepon wakil gubernur, Ramos, yang bertanggung jawab atas garis antara Turki dan Siprus. Dan salah satu dari 3 wakil gubernur rumah gubernur tentara kanan. Pada saat ini, Ramos mengangguk dengan sedih dan marah dan bergumam. "Hai saudara-saudara, pengorbanan hidup kita hari ini demi kebenaran bukan hanya demi kesetiaan kepada Tuhan. Tapi juga agar istri dan anak-anak kita hidup lebih baik, jadi saya harap semua orang tidak terlalu bersedih." Pemimpin itu berkata dengan senyum sedih, "Tuan, hidup dan mati kami sudah lama di luar kendali kami. Jika Tuhan mengizinkan kita hidup, kita bisa hidup. Jika Tuhan menghendaki kita mati, kita harus mati." Ia kemudian bertanya, "Tuanku, satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah, setelah kami meninggal, apakah Tuhan benar-benar akan memberikan kebebasan kepada istri dan anak-anak kami?" Ramos mengangguk, "Jangan khawatir, Tuhan akan menanggapinya dengan serius. Dan utamakan reputasinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang yang mau mengambil inisiatif untuk mati di masa depan?" Mendengar ini, beberapa orang menghela napas lega. Mereka telah lama diperintahkan oleh Tuhan, mengetahui bahwa setiap orang di kapal mereka tidak akan lolos dari kematian. Yang lebih kejam adalah misi terakhir mereka adalah menghancurkan kapal dan semua orang di dalamnya. Dan syarat agar Tuhan mengizinkan mereka meninggal dengan murah hati adalah memberikan kebebasan kepada anggota keluarga mereka setelah kematian mereka. Bagi orang-orang seperti ini, jika mereka tidak memahami pengobatan, cepat atau lambat mereka akan mati. Daripada melakukan ini, lebih baik mereka mati saja dan memberi keluarga mereka kesempatan. Faktanya, orang-orang ini berbeda dari pengawal kavaleri.
dan juga berbeda dari orang mati. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Ramos. Ketika Ramos membawa mereka ke sini untuk menjabat, anggota keluarga mereka tidak ikut, dan mereka juga tidak bisa. Sejak menjabat, mereka memanggul atribut penghancuran diri. Begitu tempat ini perlu dihancurkan, merekalah yang menjadi pelaksana penghancuran diri. Dan alasan mengapa Tuhan mengatur hal ini adalah untuk berjaga-jaga, jika suatu saat terjadi masalah besar di stasiun tertentu, mereka dapat menghancurkan diri mereka sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan memutus semua risiko sepenuhnya. Keluarga mereka adalah kunci kematian mereka yang murah hati. Ramos melihat waktu, dan berkata, sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk menenggelamkan kapal. Pemimpinnya mengangguk, dan bersama anak buahnya, ia menempatkan bahan peledak terarah di haluan dan buritan kapal. Setelah semua itu selesai, beberapa orang kembali kepada Ramos, menyerahkan detonator kepadanya, dan dengan hormat berkata, Tuanku, Anda dapat meledakkannya kapan saja. Ramos mengambil detonator dan bertanya kepadanya, apakah semua pintu keluar tertutup rapat? Pastikan setelah kapal tenggelam, tidak ada yang bisa mengapung ke permukaan laut. Kalau tidak, begitu kapal lain menemukannya, mereka akan menyadari bahwa kapal itu telah tenggelam. Pria itu menangkupkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuanku, semua kabin tertutup, semua pintu dan jendela juga tertutup, dan barang-barang di gudang semuanya diikat dengan jaring besi yang rapat. Begitu ledakan terjadi, air laut akan langsung membanjiri. Dan kapal itu akan segera tenggelam, dan tidak akan ada yang muncul ke permukaan. Adapun pecahan-pecahan yang dihasilkan oleh ledakan itu, karena semuanya terbuat dari besi, akan segera tenggelam ke dasar dan tidak akan mengapung ke permukaan laut, jadi Anda bisa tenang. Ramos mengangguk dan berkata, sekarang tinggal sedikit dari kita yang tersisa. Sudah diputuskan, ikut aku ke kabin kapten. Kami mengikuti perintah. Beberapa orang mengikuti Ramos ke ruang kapten. Ia mengunci pintu kabin yang berat itu rapat-rapat, lalu mengeluarkan sebotol minuman keras, menuangkan beberapa gelas, menyerahkannya kepada orang-orang di depannya, dan berkata, semuanya, kita bekerja sama. Selama bertahun-tahun, sudah menjadi takdir untuk bisa mati bersama hari ini, dan segelas anggur ini untuk kita. Pada saat ini, beberapa orang juga menganggap kematian sebagai rumah, mengangguk berat, dan mengambil gelas anggur. Ramos bersulang dengan beberapa orang lewat gelasnya, lalu mengangkat kepalanya dan meminum minuman keras dalam cangkir, lalu mengambil detonator dan menekannya tanpa berpikir. Tiba-tiba terdengar 2 kali suara teredam dari gudang kargo di dasar kapal, dan 2 lubang besar berdiameter sekitar 1 meter meledak di haluan dan buritan kapal. Sejumlah besar air laut dengan cepat dituangkan ke dalam kabin, dan kapal barang itu segera mulai tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, tak seorang pun di dalam kapal yang buru-buru berlari menyelamatkan diri. Karena semua orang kecuali mereka sedang tidur nyenyak di setiap kabin saat itu, Ramos secara khusus meminta orang-orang untuk menambahkan obat khusus ke makanan mereka agar mereka semua tertidur. Sekarang, semua orang disegel di setiap kabin. Arus air laut yang deras tidak membangunkan orang-orang ini, dan mereka mati lemas satu demi satu saat tidur. Tak lama kemudian, air laut mulai mengalir ke kabin kapten. Ramos memandang kematian seolah di rumah, dan duduk di tanah bersama beberapa orang lainnya hingga air laut memenuhi seluruh kabin. 20 menit kemudian, kapal barang seberat 8.000 ton itu tenggelam sepenuhnya ke dalam air laut. Karena persiapan yang dilakukan sebelumnya, setelah kapal barang memasuki laut, tidak meninggalkan jejak lain kecuali pusaran di permukaan laut. Seluruh kapal itu seperti sangkar besar dan tenggelam ke dasar laut tanpa menoleh ke belakang. Bab 5422. Di Auros Hill pada pertengahan Agustus, cuacanya sangat panas. 2 hari terakhir, Charlie sibuk mendesak Orville untuk merenovasi hotel pemandian air panas Champs-Élysées. Soal Timur Tengah dan Warriors Den, ia tidak bertanya lagi. Dan 2 hari ini, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Matteo. Namun, Matteo sangat aktif, dan memanggil murid pribadi utamanya dari Amerika Serikat, bermaksud mengadakan upacara serius di depan Charlie, untuk menarik garis yang jelas dari Taizen Dao, dan kemudian sepenuh hati setia kepada Charlie. Saat ini, Matteo sedang menunggu dengan cemas di pintu keluar Bandara Internasional Auros Hill. Penerbangan yang ditunggunya terlambat setengah jam. Tepat ketika Matteo sudah tidak sabar, layar besar di bandara akhirnya memperbarui informasi penerbangan, dan penerbangan yang ditunggunya telah tiba. Setelah menunggu setengah jam lagi, para penumpang penerbangan ini keluar dari pintu. Keluar satu demi satu. Matteo sangat menantikannya. Ketika ia melihat seorang perempuan jangkung berambut panjang sebatas pinggang di antara kerumunan, senyum kembali tersungging di wajahnya,
Lalu ia melambaikan tangan riang ke arahnya dan berkata, "Romana, ini gurumu." Wanita berambut panjang itu tingginya sekitar 1,78 meter, dengan rambut tergerai dan kaki lurus panjang, dan temperamennya penuh pesona klasik, luar biasa dan halus. Orang ini adalah murid pribadi Matteo, Romana Long. Romana berusia 30 tahun pada saat itu. Ayahnya adalah orang Tionghoa Amerika, ibunya adalah ras campuran Amerika-Tiongkok. Ayahnya adalah murid terdaftar yang diterima oleh Master Matteo ketika dia mengembara di awan. Meskipun ia tidak memiliki bakat luar biasa dalam Taoisme dan seni bela diri, tetapi ia memiliki kemampuan nyata untuk menghasilkan uang, jadi ia menyumbangkan uangnya ke Taizen Dao saat itu. Semasa muda, Romana sering mengikuti ayahnya keluar masuk Taizen Dao. Pada usia 8 tahun, ia menunjukkan bakatnya dalam Taoisme dan seni bela diri. Tepat ketika Matteo mengambil alih sebagai kepala sekte, ia mengangkat Romana sebagai murid pribadinya. Dan Romana tidak mengecewakan Matteo. Di usia 26 tahun, ia berhasil mencapai tingkat seniman bela diri bintang 5, yang lebih cepat daripada Matteo. Meskipun Romana memiliki seperempat darah Amerika, penampilannya jarang terlihat seperti darah Amerika. Sebaliknya, ia tetap memiliki temperamen kecantikan Tiongkok klasik. Namun, dengan seperempat darah Amerika, dia lebih cantik daripada gadis Cina biasa, dan tinggi badannya relatif menonjol. Melihat Matteo, Romana buru-buru mengambil koper dan berjalan beberapa langkah cepat, sampai dia berdiri di depan Matteo. Dan kemudian berkata dengan hormat, "Guru, mengapa Anda datang menjemput murid Anda secara langsung?" Matteo tersenyum dan berkata dengan santai, "Kamu belum pernah ke Auros Hill, dan kamu tidak familiar dengan tempat tinggalku." Romana mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih, Guru." Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah ada sesuatu yang penting sehingga Anda tiba-tiba meminta saya datang menemui Anda di sini?" "Ya, tentu saja." Matteo mengangguk dengan serius, tetapi berkata dengan cara yang misterius, "Tapi aku tidak bisa memberitahumu hari ini. Saya sudah memesankan kamar untuk Anda di hotel. Saya akan mengantar Anda ke hotel terlebih dahulu. Besok saya akan mengantar Anda bertemu seseorang." Romana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, siapa yang ingin Anda temui?" Matteo berkata misterius, "Siapa dia? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi kau akan tahu besok." Matteo tidak memberitahu Romana bahwa dia diminta datang ke Cina untuk mewariskan kepemimpinan kepadanya. Sudah sewajarnya jika urusan besar seperti pergantian pimpinan tidak boleh dilakukan dengan begitu saja dan tergesa-gesa. Proses normalnya adalah bahwa kepala saat ini dan penerus kepala perlu kembali ke Taizen Dao bersama-sama, dan kemudian mengadakan upacara besar di depan para murid, dan juga mempersembahkan pengorbanan kepada leluhur Taizen Dao. Serangkaian prosedur seperti itu setelah berjalan, kepala baru dapat secara resmi naik tahta di bawah kesaksian semua orang dan leluhur. Namun, Matteo ingin memeluk paha Charlie dalam mimpinya sekarang, dan dia benar-benar tidak ingin kembali ke Amerika Serikat untuk mewarisi tahta. Terlebih lagi, dia masih memiliki pikiran kecil di hatinya, yaitu, dia harus membiarkan Charlie menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa dialah yang telah menyerahkan jabatan kepala sekolah kepada Romana. Hanya dengan cara ini Charlie dapat percaya bahwa dia tidak mempunyai pikiran kedua terhadapnya. Itulah sebabnya dia menelepon Romana jauh-jauh dari Amerika. Meskipun Romana tidak tahu apa yang direncanakan tuannya, tetapi karena menghormati tuannya, dia tentu saja tidak ingin bertanya lebih lanjut. Dan justru karena rasa hormatnya kepada guru maka dia tidak sengaja melihat kultivasi guru. Jika dia mengamati lebih dekat, dia akan menemukan bahwa kultivasi gurunya telah mundur ke seniman bela diri bintang 4, yang berarti satu tingkat di bawahnya. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Matteo menghentikan mobil dan pergi ke Shangri-La. Awalnya dia tidak tinggal di Shangri-La, tetapi setelah mengetahui identitas Charlie, dia bergegas ke Shangri-La untuk membuka kamar. Bukan untuk apa-apa lagi, hanya agar bisa lebih dekat dengan Charlie. Meski hanya setetes air di lautan, di matanya itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah keduanya tiba di Shangri-La, Matteo meminta Romana untuk check-in, sementara dia keluar dari lobi hotel dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie baru saja kembali ke daerah perkotaan dari hotel pemandian air panas Champs-Élysées. Melihat panggilan dari Matteo, dia menjawab panggilan itu dan bertanya, "Tuan Hong, ada apa?" Matteo berkata dengan takut, "Tuan Wade, saya hanya ingin meminta sesuatu." Charlie berkata dengan santai, "Aku tidak punya banyak waktu, jadi katakan saja padaku jika kau punya sesuatu." Matteo buru-buru berkata, "Itu saja." "Master Wade,
murid tertua bawahanmu sudah tiba di Aurous Hill, dan bawahan ini bermaksud untuk menyerahkan posisi kepala Taizen Dao kepada murid ini besok. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi saksi. Charlie terkekeh pelan dan berkata, aku bukan salah satu orang yang terlalu jujur sepertimu. Kalau kau sampaikan pendapatmu, kesaksian macam apa yang kau minta dariku? Matteo buru-buru berkata, Tuan Wade, bawahan ini telah bersumpah untuk setia kepada Anda di masa depan. Setelah bawahan mengumumkan posisi kepala Taizen Dao, saya akan resmi mundur dari Taizen Dao. Saya hanya akan mematuhi perintah Anda di masa mendatang, jadi saya harap Anda bisa datang untuk menyaksikannya. Charlie menggoda, Guru Hong, menurutku Anda tampaknya sangat menghormati guru. Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan sekolah sekarang? Matteo merasakan semburat merah di wajahnya, malu. Ia tertawa dan berkata, Tuan Wade, seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon dan mati. Para bawahan sangat menghormati kekuatan dan karakter Anda. Jika aku bisa berada di sisimu, itu bukan hanya akan menjadi bawahan. Itu adalah suatu kehormatan bagiku, dan itu juga merupakan kehormatan bagi Taizen Dao. Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Hong, saya tidak menyangka bahwa kemampuan Anda untuk menyanjung jauh lebih baik daripada kultivasi seni bela diri Anda. Kata-katamu telah menjadikanmu Taizen Dao selama ribuan tahun. Para leluhur yang datang ke sini semuanya telah mengkhianatimu. Jadi, kamu tidak takut mereka akan menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah denganmu? Matteo buru-buru berkata, Guru Wade, kekuatan Anda tak tertandingi oleh para leluhur Taizen Tao. Taizen Hunyuan Dao, yang saya bicarakan pertama kali hanyalah permulaan. Kejadian ini sangat mengejutkan bawahan ini, belum lagi bawahan ini hanyalah seseorang yang berada di bawah pintu. Charlie terkekeh dan berkata, Oke, tidak perlu membicarakan sanjungan, kapan kamu berencana menyerahkan posisimu kepada muridmu? Matteo langsung berkata, tentu saja, lebih cepat lebih baik, terserah Tuan Wade. Kapan Anda akan bebas? Charlie berpikir sejenak, lalu berkata, besok pagi, kamu bisa memutuskan lokasinya. Matteo buru-buru berkata, Tuan Wade, ayo kita pergi ke hotel pemandian air panas Champs-Élysées. Terakhir kali bawahan ini kebingungan, aku tidak cukup beruntung untuk masuk. Kali ini aku harap kamu bisa memberi bawahanmu kesempatan. Bab 5423. Untuk Matteo, Charlie benar-benar berencana untuk mengambilnya untuk keperluannya sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, bab pertama, Taizen Hunyuan Dao, yang dia praktikkan memang merupakan bab pertama yang lengkap. Dan dia telah mempraktikkan bab ini selama bertahun-tahun. Jadi sudah pasti pemahamannya terhadap pengantar itu pasti melampaui pemahamannya sendiri. Terkadang, orang yang paling berkuasa sekalipun mungkin tidak cocok menjadi guru. Bahkan jika seorang mahasiswa berprestasi dengan gelar doktor diminta untuk mengajar kelas 1 sekolah dasar. Dia mungkin tidak tahu bagaimana membuat siswa kelas 1 mengerti apa yang dia bicarakan. Namun jika Anda bertanya kepada seorang guru yang telah mengajar siswa sekolah dasar selama puluhan tahun, maka dia harus memiliki pengalaman yang kaya dan berbagai wawasan serta metode yang unik. Dan dia dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk membiarkan siswa sekolah dasar ini cepat mengerti apa yang ingin dia sampaikan kepada mereka. Di mata Charlie, Matteo adalah seorang guru sekolah dasar. Selain itu, ia telah menghususkan diri dalam buku teks untuk kelas 1 sekolah dasar selama beberapa dekade. Dan dia adalah seorang otoritas senior yang absolut dan benar-benar menghafal seluruh pelajaran. Dengan puluhan tahun pendiriannya, jika pada saat itu ia memberikan buku pelajaran untuk kelas 2, dia pasti bisa akrab dengan mereka dengan cepat. Sebelumnya, lelaki tua ini agak bodoh dan ingin memanfaatkan situasi dan lari kembali ke Amerika Serikat. Tentu saja, Charlie harus mempertajam amarah anjingnya. Setelah dia melepaskan posisi kepala, biarkan dia berkeliaran selama beberapa hari. Kemudian dia dapat perlahan-lahan membantunya memulihkan kultivasinya dan membiarkannya memasuki kondisi itu secara perlahan-lahan. Saat ini, Matteo juga sangat jelas bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melayani Charlie dengan sepenuh hati. Jadi dia tidak sabar untuk menyerahkan posisi kepala itu secepatnya di depan Charlie. Karena Charlie punya waktu besok, dia tentu saja tidak ingin menunda lebih lama lagi. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan Wade, kalau begitu, ayo kita berangkat pagi-pagi besok. Apa yang kamu pikirkan pada jam 9? Charlie berkata, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini, jam 10, aku akan tidur lebih lama. Matteo hanya bisa menyetujuinya berulang kali, dan berkata dengan sopan. Oke,
Kalau begitu jam 10. Aku di Shangri-La, menunggumu, Master Wade. Hari berikutnya. Charlie menunggu Claire pergi ke perusahaan, lalu melaju tanpa tergesa-gesa ke Shangri-La. Ketika dia tiba di Shangri-La, Matteo hanya menelepon dan bertanya dengan hormat. Tuan Wade, apakah Anda sudah sampai? Charlie bersenandung, aku sudah di sini. Kamu liburan kemana? Matteo berkata, Tuan Wade, bawahan ini akan turun untuk menjemputmu. Tidak perlu, kata Charlie dengan santai, aku akan naik sendiri. Matteo berkata sambil terkekeh, Tuan Wade, bawahan ini sudah masuk lift, saya turun sekarang. Charlie memarkir mobilnya di tempat parkir di sebelah pintu masuk utama hotel. Dan begitu dia memasuki lobi, Matteo keluar dengan cepat. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat. Tuan Wade, Anda di sini, ayo naik. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, di mana muridmu? Matteo buru-buru berkata, kembalilah ke Master Wade, murid bawahan ada di atas. Baiklah. Charlie tersenyum kecil, kalau begitu ayo naik juga. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan upacara penyerahan kepala Taizen Tao Anda. Matteo mengangguk berulang kali, dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Rasa upacara di sekte kecil kami tidak begitu kuat. Dan aku harap Tuan Wei tidak akan merasa jijik dengan barang lusuh itu setelah melihatnya. Itu tidak benar, kata Charlie dengan ringan. Semakin sederhana semakin baik, semakin kuat makna ritualnya. Tapi itu akan kehilangan makna aslinya. Ya, ya. Matteo mengangguk dan berkata, Tuan Wade benar. Sebenarnya tidak perlu membuat acara sebesar itu. Bab 5424. Dia ragu sejenak, lalu berkata kepada Charlie dengan ragu. Tuan Wade, bisakah bawahan ini menanyakan sesuatu? Charlie mengangguk, katakan padaku. Matteo berkata dengan canggung, Tuan Wade, warisan kepala Taizen Dao termasuk token kepala, Taizen Mix. 2 paragraf terakhir dari Yuan Dao, dan kuali obat. Hanya saja kuali obat bawahan ada bersamamu sekarang. Jadi kamu jangan menyebutkannya nanti. Charlie mengangguk, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyebutkan masalah ini. Mendengar ini, Matteo akhirnya menghela napas lega. Keduanya naik lift ke lantai 8. Matteo menggesek kartu kamarnya untuk membuka pintu. Dan kemudian mengundang Charlie untuk duduk di sofa sebentar. Sementara dia mengangkat telepon di kamar dan menelepon Romana di kamar sebelah. Begitu teleponnya tersambung, dia bertanya, Romana, kemarilah ke ruang guru. Romana di ujung telepon langsung berkata, Baiklah guru, mohon tunggu sebentar, rangkaian terakhir pekerjaan murid ini sudah selesai. Aku akan datang menemuimu. Matteo tahu bahwa muridnya adalah seorang yang gila bela diri. Dan dia harus menyelesaikan latihan kungfu bahkan jika langit runtuh. Maka dia tidak memaksakannya, tetapi berkata, jangan menunda terlalu lama. Ada seorang guru dan tamu terhormat yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Suara Romana yang dihembuskan secara merata terdengar dari telepon. Wu. Lalu ia berkata dengan santai, baik, guru, mohon tunggu sebentar. Waktunya untuk dupa. Charlie mendengar suara seorang wanita di telepon, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Hong, apakah murid pertama pribadimu seorang perempuan? Ya. Matteo berkata, kembalilah ke Master Wade, Taizen Dao kami tidak memiliki persyaratan yang jelas tentang jenis kelamin pemimpin. Setiap kepala dapat memilih murid pribadi sesuai dengan preferensinya. Selama tingkat kultivasi murid pribadi ini tidak tertinggal dari murid lainnya, maka murid ini layak menjadi pemimpin sekte. Dan dalam sejarah Taizen Dao, ada beberapa kepala perempuan. Setelah berbicara, dia melanjutkan memperkenalkan, murid pribadiku sangat berbakat. Dan ayahnya memiliki sejarah panjang dengan Taizen Dao kami. Jadi saya menerimanya sebagai murid pribadi, dan dia benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Pada usia 10 tahun, dia telah berkembang menjadi seniman bela diri bintang 5 dengan sendirinya. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan bercanda, Tuan Hong. Dari sudut pandang ini, kekuatan murid pribadimu lebih kuat dari kekuatanmu. Ekspresi Matteo langsung menjadi sangat tertekan, dan dia bergumam. Tuan Wade, bawahan ini hanya ingin memberitahu Anda tentang masalah ini. Kau lihat bahwa bawahan ini juga adalah kepala sebuah faksi. Dan sekarang dia akan segera melepaskan jabatannya.
Kau tidak boleh membiarkan kekuatan bawahanmu kalah dari para murid. Demi kesetiaan, kumohon bantulah bawahanmu pulih. Charlie menatapnya. Tatapan menyedihkan itu membuatnya tertawa sejenak. Lalu dia bertanya lagi, kamu dan murid tertuamu seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya, kan? Tidakkah dia melihat bahwa basis kultivasimu lebih rendah darinya? Matteo buru-buru berkata, kembali ke Tuan Wade, kemarin aku bersamamu. Ketika Yang Mulia membawa saya kembali, murid pribadi saya, dia tidak menyadari tingkat kultivasi saya. Tapi nanti, bawahan ini akan berbagi 2 paragraf terakhir dari Taizen Hunyuan Dao, Taizen Dao dengannya. Saya ingin menunjukkan kepadanya metode bernapas dalam 2 paragraf terakhir. Jika kamu tidak membantu bawahanmu memulihkan kultivasi mereka, bawahanmu mungkin akan membocorkan rahasia. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu, biarkan aku membantumu pulih ke tingkat seniman bela diri bintang 6. Jadi murid pertamamu itu pasti tidak akan bisa melihat apapun. Mungkin paling-paling, dia hanya bertanya-tanya dalam hatinya, merasa tuannya tampak agak encer. Bab 5425. Matteo tahu bahwa Charlie bermaksud menggodanya. Namun saat ini dia tidak berani memiliki ketidaktaatan atau ketidakpuasan di dalam hatinya. Jadi dia hanya bisa menerima kenyataan dan meminta maaf sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Baginya, untuk kembali ke level prajurit bintang 4. Itu hanyalah sebuah bencana. Sekarang Charlie bersedia mengembalikannya ke tingkat prajurit bintang 6. Charlie menggunakan energi spiritual untuk menyegel 4 meridian Matteo sebelumnya. Bagi dia, itu hanya sepotong kue, tapi bagi Matteo, segel jenis ini sama sekali tidak mungkin ditembus. Oleh karena itu, Charlie hanya melambaikan tangannya sedikit saat ini. Dan dengan mudah membuka kembali 2 meridiannya yang tersegel. Matteo merasakan aliran meridiannya yang lancar dalam sekejap. Dan akhirnya menghela napas lega, lalu membungkuk hormat dan berkata, terima kasih, Guru Wade. Pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Matteo berkata, Guru Wade, saya rasa murid saya yang datang, mohon tunggu sebentar. Charlie mengangguk, dan Matteo bergegas ke pintu dan membukanya. Pada saat ini, Romana, yang tinggi dan mengenakan jubah tau, berdiri di luar pintu. Ketika dia melihat Matteo, dia berkata dengan hormat, Guru. Matteo menuntunnya masuk dan berkata, izinkan aku memperkenalkanmu pada tuan muda yang menjanjikan. Tuan? Romana sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa sang guru memanggilnya jauh-jauh dari Amerika Serikat. Mendengar bahwa sang guru akan memperkenalkan seorang guru muda dan menjanjikan padanya, Romana bahkan lebih bingung. Mungkinkah ini alasan mengapa sang guru memintanya datang ke Aurousil? Bingung, dia mengikuti Matteo ke dalam ruangan. Dan di ruang tamu suite itu, dia melihat Charlie duduk di sofa. Di sisi lain, Matteo berkata kepada Charlie dengan wajah hormat, Guru Wade, ini murid pribadiku, Romana Long. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Romana lagi, dan berkata, Romana, ini Tuan Charlie Wade. Tuan Wade masih muda, menjanjikan, dan berkuasa. Dia memang guru terkuat yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Romana berusia 30 tahun ini, 2 tahun lebih tua dari Charlie. Itu hanya karena berlatih seni bela diri sepanjang tahun. Wajah Romana masih belum menunjukkan tanda-tanda seorang wanita berusia 30 tahun. Dia lebih seperti atlet profesional yang terlatih. Usia visualnya tidak terlalu tua, tetapi dia masih memberi orang kesan keindahan unik dari seorang wanita dewasa. Charlie menatap Romana, dan Romana juga menatap Charlie. Ketika dia mendengar penjelasan guru, dia menjadi bingung. Dia tahu bahwa guru ini memiliki semangat yang sangat tinggi. Terutama pada tahun-tahun ini, seiring Master Hong menjadi semakin terkenal, visinya juga menjadi lebih tinggi. Umumnya, orang-orang dengan visi yang tinggi seperti itu sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu hebat. Namun kata-kata yang diperkenalkan sang guru kepada Charlie tidak hanya mengakui bahwa Charlie sangat baik, tapi bahkan menyanjungnya, yang membuat Romana merasa sedikit tak berdaya. Dan dia mengerti. Charlie tersenyum dan mengangguk pada Romana sebagai salam. Meskipun Romana terkejut, dia tetap berkata dengan sangat sopan, Tuan Wade. Matteo di sampingnya dengan cepat berkata, Romana, aku ingin kau berkata, Tuan Wade. Romana sedikit terkejut.
Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Charlie. Dia tahu bahwa Charlie seharusnya sedikit lebih muda darinya. Memintanya untuk memanggil anak laki-laki yang lebih muda darinya sebagai master.